Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 30 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus banyak kali dalam pengajarannya dia menggunakan bahasa-bahasa kiasan, bahasa perumpamaan dalam memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah. Bagaimana para murid menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga. Dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut, Yesus mau menyederhanakan pewartaannya sehingga mudah ditangkap, mudah dimengerti oleh para murid dan juga oleh orang-orang yang mendengarnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, dalam amanat perpisahannya, Yesus mengatakan bahwa dia mulai berbicara lebih jelas kepada para muridnya tentang misi, tentang tujuan untuk apa dia diutus ke dunia. Dia diutus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan lewat kasih penebusannya. Dengan lebih jelasnya perkataan Yesus ini membuat para murid semakin percaya dan kemudian mengakui bahwa Yesus benar-benar datang dari Allah. Dan Yesus mengajar sebagai orang yang benar-benar memahami, mengerti tentang Allah dan segala ajarannya. Yesus juga menanggapi reaksi para murid dengan menunjukkan bahwa dia sangat mengenal dan memahami murid-muridnya. Dia kenal mereka secara baik. Dia bahkan dapat membaca pikiran mereka. Dia tahu kelemahan serta kekuatan mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, terlepas dari iman para murid yang penuh keyakinan itu, Yesus kemudian memperingatkan mereka bahwa mereka akan diuji dan gagal. Mereka akan meninggalkan dia. Mereka meninggalkan dia ketika dia mengalami kesengsaraan, ketika dia diadili,
ketika dia dianiaya, ketika dia dihukum mati di atas kayu salib. Yesus memperingatkan mereka akan kesetiaan mereka yang goyah. Mereka gagal, tetapi Yesus tidak pernah gagal untuk mengasihi mereka sampai akhir. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus meyakinkan mereka akan damai sejahtera yang Dia berikan kepada mereka, yang menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal dan kemenangannya atas dunia yang bertentangan dengan pemerintahan Allah. Yesus mengucapkan kata-kata meyakinkan yang sama tentang kasih abadi, tentang kesetiaan dan kemenangan kepada para pengikutnya. Yesus katakan, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu, mengecewakanmu." Sementara kita murid-murid Yesus zaman ini seringkali kita melupakan Dia, kita mengecewakan Dia, walaupun Dia tidak pernah mengecewakan kita. Ketika kita diuji, saudara dan saudariku, apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita menaruh kepercayaan kita padanya, pada bantuannya, pada belas kasihannya? Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tidak dapat menghindari penderitaan yang menghadang kita dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Ia telah mengalahkan dunia dan mengalahkan semua yang berusaha menghalangi kita dari pertolongannya, dari kehadirannya yang menyembuhkan. Dia berjanji untuk membimbing kita, untuk menolong kita dalam kesulitan yang kita alami. Tuhan Yesus beri kita Roh Kudus-Nya, Roh Kudus yang menguatkan kita dengan iman, dengan kekuatan, keberanian untuk tetap berada di jalur yang sudah Dia tetapkan bagi kita. Roh Kudus memenuhi kita dengan harapan yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, menenteramkan kita dengan penuh keyakinan akan kehadiran Allah yang kekal itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dan kemenangan yang telah Ia menangkan bagi kita. Roh Kudus memberi kita kekuatan, Roh Kudus memberi kita keberanian yang kita butuhkan untuk mengatasi setiap kesulitan dalam hidup kita, untuk bertekun dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Percayakah kita akan kasih kuasa kasih Kristus bagi kita pada kemenangan yang telah Ia menangkan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya? Percayakah kita? Percayakah kita akan pertolongannya? Semoga kita dikuatkan. Kita dikuatkan untuk terus setia, untuk terus bertahan dalam segala cobaan dan tantangan hidup ini. Dengarkanlah tuntunan Roh. Biarkan Roh Kudus itu yang menuntun perjalanan kita. Semoga. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk percaya pada kasih-Mu yang tak tergoyahkan dan pertolongan-Mu yang menyelamatkan, terutama ketika kami menghadapi kesulitan dan pencobaan. Beri kami kedamaian-Mu saat kami bermasalah, dan beri kami sukacita kemenangan-Mu atas dosa dan kematian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.